Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amina dengan NPM 10060219020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Studi Kelayakan Usaha A dan H Baby Collection yang merupakan mata kuliah kewirausahaan. Bab 1, gambaran umum. A dan H Baby Collection adalah usaha yang bergerak di bidang baju dan fashion yang bertempatkan di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bandung. Toko ini beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, dengan Bu Iva selaku pemilik A dan H Baby Collection. Pada awalnya usaha ini dibuka di rumah pemiliknya. Dengan berkembangnya usaha pakaian anak ini, maka toko dipindahkan ke salah satu pusat perbelanjaan tersebut. Namun barang yang dijual di toko ini bukan diproduksi sendiri, melainkan membeli di pusat grosir dan menjualnya secara eceran. Produk yang dijual merupakan produk dengan kualitas yang bagus dan baik. Yang kedua adalah latar belakang. Pakaian merupakan kebutuhan primer yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, karena dipakai dari mulai beraktivitas sampai berakhirnya aktivitas itu sendiri. Selain itu, pakaian juga berguna untuk melindungi diri pemakai dari cuaca dan juga untuk mempercantik diri. Tidak diragukan lagi bahwa pakaian sangat dicari oleh orang-orang untuk mempercantik diri mereka. Pada era modern seperti saat ini, pakaian bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan primer saja, namun sudah lebih dari gaya hidup. Sehingga memilih pakaian bukan hanya pada fungsinya, namun juga melihat tren yang sedang berlaku baik untuk pakaian anak maupun dewasa. Saat ini bukan rahasia umum lagi bahwa pakaian untuk anak-anak jauh lebih beragam dari pakaian orang dewasa. Banyak model tersebut, terkadang orang tua sulit untuk menentukan pakaian yang cocok sesuai karakter anak. Selanjutnya, tujuan. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, menilai dalam berwirausaha apakah usaha tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya, yang kedua, mempermudah melaksanakan pekerjaan. Dan yang ketiga, mempermudah pengawasan dan pengendalian usaha. Selanjutnya, bab 2. Selanjutnya, daerah pemasaran. Usaha A dan H Baby Collection merupakan usaha perseorangan dalam bidang fashion, khususnya pakaian anak-anak. Usaha ini dibuka di salah satu pusat pembelanjaan di Metro Indah Mall yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan MTC Barat nomor 590, Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya yang kedua, pasar sasaran. Pasar sasaran di sini untuk ibu atau orang tua yang mempunyai anak usia 3 bulan sampai 2 tahun. Selanjutnya ada harga jual. Dapat dilihat di gambar pada tabel 1 harga jual ini, harganya beragam dimulai dari harga 50 sampai 70.000. Dan selanjutnya yang terakhir, volume penjualan. Usaha ini memiliki volume penjualan per hari sehingga dapat mencapai puluhan piece terjual setiap minggunya. Volume ini dapat meningkat sesuai dengan permintaan konsumen. Selanjutnya, sistem pembayaran dan penjualan. Sistem pembayaran yang dilakukan bisa dengan beberapa cara, di antaranya membayar secara tunai, bisa juga menggunakan debit card, dan bisa juga menggunakan kris. Sistem penjualan yang dilakukan yaitu dengan membuka toko dan membelanja di toko yang telah tersedia. Saluran distribusi. Usaha ini menggunakan distribusi secara langsung karena usaha A dan H Baby Collection ini tidak menggunakan perantara, sehingga semua konsumen dapat datang langsung ke tokonya yang berada di salah satu pusat pembelanjaan di Kota Bandung ini. Namun, jika sudah berlangganan bisa memesan secara online dan barang akan dikirimkan ke tempat konsumen yang membeli produk tersebut. Selanjutnya, promosi. Salah satu yang dilakukan untuk mempromosikan usaha A dan H Baby Collection ini dengan meningkatkan penjualan produk. Sebab promosi akan memperkenalkan benefit produk yang bisa didapatkan oleh konsumen, sehingga peluang menarik perhatian calon konsumen untuk membeli produk akan lebih besar lagi. Meningkatkan pelayanan dengan bersikap ramah dan sopan agar konsumen merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang diberikan. Dan yang terakhir ada analisa pesaing. Adapun tujuan analisa pesaing antara lain memahami arti perubahan karena perubahan itu perlu. Yang kedua, mengetahui arti dari pesaing. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi pesaing. Yang keempat, dapat menentukan sasaran yang diinginkan pesaing sehingga dapat membuat strategi untuk menghadapinya.
Yang selanjutnya dapat mengidentifikasikan strategi yang dibuat pesaing, dan selanjutnya mampu mengidentifikasikan reaksi pesaing. Dan yang terakhir, mampu merencanakan strategi apa yang harus dibuat untuk menghadapi pesaing tersebut. Selanjutnya bab 3, aspek operasi. Ada gambaran produk. A dan H, Baby Collection merencanakan untuk memiliki desain produk yang berbeda dengan kompetitor. Hal ini dilakukan untuk membuat produk lebih mudah masuk ke pasar karena berbeda dengan produk sejenis. Bahan yang digunakan pun sesuai untuk balita. Selanjutnya lokasi tempat usaha. Lokasinya berada di Metro Indah Mall di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan MTC Barat, nomor 590 Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya proses produksi. Produk yang ada di toko A dan H Baby Collection bukan hasil produksi dari pemilik usaha, tetapi tetap saja menyesuaikan dengan tema usaha yang dijual dan memilih kualitas produk yang terbaik agar tidak mengecewakan konsumen. Selanjutnya ada kapasitas produksi. Kapasitas penjualan di toko A dan H Baby Collection selalu meningkat setiap tahunnya. Namun saat adanya COVID-19 di Indonesia, penjualan produk menurun sehingga permintaan pasar tidak banyak, dikarenakan tempat usaha ditutup karena PPKM. Selanjutnya ada tata letak. Penentuan tata letak usaha di toko A dan H Baby Collection ini cukup strategis dan memudahkan konsumen untuk mendapatkan toko tersebut. Dan bentuk posisi pajangan produk untuk dipasarkan sudah dalam posisi yang bagus, menarik untuk dilihat. Teknologi yang dilakukan adalah teknologi yang hanya menggunakan smartphone saja. Selanjutnya bab 4, aspek sumber daya manusia dan Yudiris. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasikan setiap pekerjaan, fungsinya, dan kemana ia melapor ke dalam organisasi. Dapat dilihat di sini ada bagan struktur organisasi yang terdiri dari pemilik, manajer pemasaran, dan manajer keuangan. Selanjutnya spesifikasi jabatan dan uraian tugas. Memiliki wewenang, dan pada usaha A dan H Baby Collection ini mempunyai 2 orang untuk bidang pemasaran dan 1 orang untuk bidang keuangan. Dengan spesifikasi pekerjaannya sebagai berikut. Direktur utama adalah orang yang memiliki sekaligus mendirikan usaha tersebut. Usaha A dan H Baby Collection, yaitu Ibu Iva sendiri. Yang kedua, manajer pemasaran memiliki peranan penting untuk memasarkan atau menawarkan produk A dan H Baby Collection kepada konsumen secara langsung. Dan yang ketiga, manajer keuangan memiliki tugas untuk menyimpan serta mengelola uang dari hasil penjualan A dan H Baby Collection, serta sang pemilik usaha ikut memantau dalam mengelolanya agar menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini selanjutnya program pelatihan dan pengembangan. Dalam perekrutan tenaga kerja dilakukan dengan menempelkan pencarian SPG untuk di toko, dan setelah itu dilakukan wawancara mengenai pengalaman apa saja dan apakah siap bekerja di tempat ini. Selain itu, sistem pelatihan yang diberikan juga tidak terlalu rumit karena dibimbing terus sampai bisa bekerja dengan baik. Yang terakhir ada sistem balas jasa. Sistem balas jasa yang diberikan kepada karyawan yaitu sistem gaji bulanan dengan bekerja dari pukul 9.30 sampai 20.00 dari hari Senin sampai Jumat, dan 9.30 sampai 20.30 hari Sabtu dan Minggu. Bab 5, aspek lingkungan. Yang pertama ada program pencegahan limbah pabrik. Usaha yang dijalankan A dan H Baby Collection ini kemungkinan kecil tidak berdampak kepada lingkungan karena usaha ini bukan pabrik atau memproduksi sesuatu, hanya menjual produk saja. Namun toko ini masih menggunakan kantong plastik yang dimana itu limbah padat. Dengan itu cara pencegahannya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik yang berlebihan, sehingga customer bisa membawa paper bag sendiri, atau penjual menyediakan paper bag agar mengurangi plastik itu sendiri. Yang kedua ialah penanggulangan limbah. Usaha ini menghasilkan limbah fisik padat yang berupa plastik, sehingga untuk menanggulanginya bisa dilakukan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas belanja sendiri yang bisa dipakai terus-menerus.
Selanjutnya bab 6 yaitu aspek keuangan. Di sini ada besarnya kebutuhan modal investasi. Untuk kebutuhan modal investasi usaha A dan H Baby Collection memerlukan modal investasi yaitu sebesar 302.357.000. Investasi tersebut digunakan untuk membeli toko sebesar 300 juta dan membeli perlengkapan tetap secara rinci dijelaskan pada tabel berikut. Dapat dilihat aktivitas tetap, dan total aktivitas tetapnya yaitu 2.215 dengan ada 6 kategori. Selanjutnya ada modal kerja. Total modal kerjanya yaitu 300.142.000 yang memiliki 5 kategori. Sehingga total aktivitas tetap dan modal kerja adalah 302.357.000. Selanjutnya sumber modal. Proses penjualan awal usaha pakaian A dan H Baby Collection ini yaitu dari dana pribadi pemilik usaha. Selanjutnya ada proyeksi aliran kas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Total biaya tetapnya pada tahun 2021 yaitu 5.715.000 dan pada tahun 2022 didapat 6.215.000. Dan total biaya variabel pada tahun 2021 adalah 11.500.000 dan pada tahun 2022 adalah 15.500.000. Dan total biaya pada tahun 2021 adalah 17.215.000 dan pada tahun 2022 21.715.000. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada gambar yang ada di PPT. Selanjutnya ada NPV atau Net Present Value, yaitu merupakan selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode tertentu. Dalam penganggaran modal dan perencanaan investasi, NPV digunakan untuk menentukan profitabilitas dari suatu investasi atau proyek yang diusulkan. NPV ini merupakan hasil perhitungan yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari aliran pembayaran di masa depan. Analisis ini sering digunakan oleh bisnis dalam hubungannya dengan prediksi arus kas untuk menawarkan gambaran umum tentang keuntungan dari suatu investasi. Dan cara menghitung NPV yaitu kas bersih dalam kurung 1 per R ditambah kas bersih 2 per 1 plus R dikurangi investasi. Dan atau NPV-nya total PV kas bersih dikurangi investasi. Dan didapat hasil NPV-nya yaitu 123.050.000. Dan hasil ini mempunyai nilai positif, maka usaha A dan H Baby Collection layak atau diterima. Selanjutnya BEP yaitu sebagai jumlah penjualan yang harus dicapai untuk menutupi biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan secara keseluruhan. Pencapaian BEP dilihat dari jumlah nilai produk di mana perusahaan mendapat keuntungan dari laba bersih dengan nilai yang sebanding dengan biaya produksi. Dan total cara menghitungnya yaitu 1 per biaya tetap per kontribusi margin per unit dibagi harga per unit, dengan hasilnya didapat yaitu 50.668.333. Dan yang terakhir ada ikhtisar laba rugi. Nah, laporan laba atau rugi adalah laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tersebut. Dapat dilihat pada tabel di PPT, laporan laba ruginya. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.